Sudah selesai lihat videonya? Sudah, Ibu. Sudah, kita mulai ya kuliahnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi farmakoterapi 2 yang kemarin sudah kita bahas tentang gagal jantung gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner atau coronary artery disease gitu. PPT-nya sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Jadi materi yang kedua ini adalah tentang coronary heart disease gitu ya, yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Oke. Jadi untuk CPMK-nya masih sama dengan yang kemarin untuk mengidentifikasi etiologi, patofis gitu ya, gejala klinis laboratorium serta yang pasti tentang tata laksana terapi. Indikator penilaiannya juga sama, masih sama seperti yang kemarin, cuma ini terapi untuk jantung koroner. Kemarin kan untuk gagal jantung gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi gagal jantung kemarin, kita sudah belajar bahwa ternyata ketidakmampuan jantung itu terjadi tidak hanya pada pasien orang tua gitu. Kalau orang tua itu terjadi karena sudah usia ya, jadi memang fungsinya sudah menurun. Tapi ternyata pada anak-anak muda itu gagal jantung juga terjadi. Begitupun di penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini bisa muncul atau ada di anak-anak remaja-remaja, dewasa muda seperti itu ya. Karena awalnya CAD ini dia ada karena penumpukan dari plak aterosklerosis. Jadi ada lemak yang menumpuk di pembuluh darah yang lama-kelamaan akan menutup saluran dari pembuluh darah sehingga aliran darahnya nanti tidak lancar. Nah, itu terjadi di anak-anak muda yang faktor resikonya kemarin hampir sama dengan gagal jantung karena gaya hidup, kemudian stres, akademik, terus pola makan ya, pola makan cepat saji, misalnya junk food, fast food itu ya, yang akan mempercepat terjadinya pembentukan dari aterosklerosis. Jadi kelihatannya sehat-sehat aja yang masih muda-muda ini, tapi jantungnya belum tentu. Makanya kan kemarin dibilang bahwa digital endemik gitu ya, karena nggak ada notifikasi di jantung ke kita bahwa jantungnya itu sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Beberapa faktor sama seperti gagal jantung kemarin ya, kebiasaan duduk yang lebih dari 8 jam, jadi main sosmed, kemudian belajar, tidak ada aktivitas bergerak gitu, kemudian pola makan yang tidak bagus, serta stres apalagi. Nah, ini akan menyebabkan dari pembentukan aterosklerosis itu sendiri gitu ya. Ditandai dengan apa? Menurunnya kadar HDL pada tubuh gitu ya. Pernah dengar HDL? Pernah
Pernah dengar HDL? Pernah Ibu, high low density. Iya, apa itu artinya? Tekanan darah yang tinggi. High HDL apa tadi? High HDL apa? High High low density Bu. DL. High low density bilang HDL. Kalau High high density lipoprotein ya, Dek. Nah, high density lipoprotein artinya apa? Subfraksi dari lipoprotein itu. Apa? Salah satu subfraksi dari lipoprotein. Dia adalah salah satu subfraksi dari lipoprotein. Ada HDL, ada LDL. Kalau yang HDL ini adalah high density Halo, suara saya terdengar? Cek. Putus-putus Ibu. Ya. Oke, saya ulang. Jadi, kalau HDL tadi adalah high density lipoprotein, kalau yang LDL itu adalah low density lipoprotein. Bedanya apa? Kalau HDL ini dia termasuk dalam lemak baik, gitu ya, sehingga kadarnya harus tinggi di dalam tubuh, di dalam darah. Kalau yang low itu adalah lemak jahat. Orang bilangnya seperti itu. Maka kadarnya harus rendah. Makanya HDL-nya kalau mau tahu pasien aterosklerosis itu HDL-nya biasanya rendah, HDL-nya tinggi. Itu menunjukkan banyak lemak jahat di dalam tubuhnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya, di beberapa studi menunjukkan bahwa plak itu terjadinya tidak pada usia tua saja. Dari usia muda dia sudah ada sebenarnya, tapi mungkin masih tipis gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, pola hidup yang tidak baik tadi, plak lemak itu akan menumpuk terus-menerus. Bayangkan kalau kalian di saluran air, kalau ada kotorannya, pertamanya masih lancar. Lama-kelamaan kalau sudah tertutup banyak gitu ya, apalagi sudah menyumbat, otomatis airnya tidak akan keluar. Begitu juga di pembuluh darah jantung. Awalnya dia mungkin masih tipis-tipis, lama-kelamaan kalau sudah numpuk banyak, terus pecah dan menutup saluran pembuluh darah, akhirnya darahnya tidak bisa teralirkan ke seluruh tubuh. Kalau sudah tidak bisa teralirkan ke seluruh tubuh, yang terjadi adalah nekrosis. Nekrosis dari miokardnya jadi mati. Nah, kalau nekrosis miokard dia tidak bisa mengedarkan ke seluruh tubuh, jaringan dan organ di dalam tubuh pun juga akan mengalami nekrosis. Jadi plak tadi itu sudah ada sejak usia muda, jauh sebelum ada gejala. Jadi belum ada gejala tapi sebenarnya sudah ada. Itu tadi ya, kalau belum benar-benar tertutup alirannya, gejalanya tidak akan muncul. Jadi farmakoterapi ini hanya bagian dari cerita panjang tadi, yang pola hidup yang tidak baik dan sebagainya tadi. Lama-kelamaan kalau tidak teratasi dengan baik, tidak termanage dengan baik, akhirnya harus pasiennya akhirnya harus meminum obat gitu. Nah, pencegahannya bagaimana? Dengan dimulai dari gaya hidup mulai sekarang, gitu. Dari muda maksudnya. Di plak pertama bisa terbentuk bahkan sebelum skripsi pertama. Ini kan belum skripsi ya, gitu. Semester 5, jadi jangan sampai nih plaknya sudah terbentuk banyak.
Jadi aktivitas, saya rasa aktivitas ya. Kalau saya melihat sekarang itu bahwa aktivitas anak-anak muda sekarang kurang dibanding orang-orang zaman dulu. Makanya bilang orang zaman dulu itu makan apa aja bisa, merokok, bahkan merokok sampai usia tua pun kakek saya masih nggak apa-apa Bu, jantungnya masih sehat ya. Karena apa? Karena memang gaya hidup sedentari ya, malas gerak, mager itu nggak ada bagi mereka. Nah, anak-anak muda sekarang dengan digitalisasi dan kemudahan yang berbagai macam menyebabkan mereka jadi malas gerak. Nah, di sosial media, di TikTok ataupun dimanapun, ternyata hashtag heart attack itu sudah terjadi, muncul di 2 tahun terakhir ini, bahkan persentasenya cukup besar. Di mana anak-anak muda ini menceritakan pengalaman dia mengalami serangan jantung. Hati-hati ya, yang masih muda-muda ini untuk jangan mager gitu. Kalau bisa misal jalan sehari, kalau ke kampus kalau deket kosannya ya jalan lah. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah membantu mereka untuk mendapatkan terapi yang sesuai, yang jelas. Yang kedua, memanage terapinya ini pasiennya patuh apa enggak. Karena pasien dengan kondisi gangguan jantung itu pasti terapinya sama seperti HF kemarin, obatnya nggak cuma satu, ya nggak cuma dua, pasti banyak. Nah, itu harus kita pastikan bahwa pasien-pasien ini meminum obatnya secara sesuai gitu, rutin, sehingga nanti efek samping dari tidak kepatuhan ini, misalnya bertambah buruk gitu kondisinya, itu tidak terjadi, ya. Dengan kita memberikan konseling kepatuhan, pemantauan interaksi obat, kemudian edukasi gaya hidup, ini dapat menurunkan sampai 30% kejadian dari kardiovaskuler. Itu jangan dilewatkan 1 detak pun. Ya, 1 detak itu dia bisa memompa darah untuk mengaliri darah ke seluruh tubuh. Itu ya. Kemudian kita hari ini akan membahas dari pengertiannya dulu PCK, kemudian faktor resiko, etiologi, patofisiologi, kemudian prognosanya bagaimana, dan manajemen terapinya seperti apa. Ini ya, dari hasil evidence menunjukkan kalau penyakit kardiovaskuler ini menjadi penyebab utama kematian secara global. Ini kita tahu bahwa kemarin saya bilang ya, tingkat mortalitasnya cukup tinggi kasus kardiovaskuler itu, bahkan di dunia. Amerika Serikat, PCK ini merupakan ya, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit jantung paling umum, dan sekitar 1 dari 20 orang dewasa di usia 20 tahun ke atas itu memiliki CAD ini. Ini gambar yang menunjukkan bahwa berbagai kondisi penyakit di global, gitu ya, global burden. Oke. Jadi PCK itu apa? Gitu ya. Tadi kalau kalian sudah lihat videonya, semua kondisi PCK ini berhubungan dengan aterosklerosis. Makanya saya minta kalian baca atau lihat videonya dulu, apa itu aterosklerosis. Jadi penyakit jantung koroner atau coronary artery disease itu adalah kondisi penumpukan plak aterosklerosis di arteri koroner. Yang awalnya itu sebenarnya tidak, tumpukannya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, masih tipis-tipis. Tapi kalau lama-kelamaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, akhirnya dia bisa numpuk sampai di pembuluh darah itu bisa tumpukannya itu bisa sampai tinggi. Nah, kalau tinggi terus kemudian dia pecah atau ruptur,
akan menyebabkan si rupturnya ini. Jadi kalau ada yang pecah atau ruptur, tubuh itu akan merespon sebagai benda asing kan ya. Nah, kalau sudah direspon sebagai benda asing, tubuh akan mengeluarkan beberapa mediator untuk kalau kalian gini contohnya, ada luka jatuh atau teriris. Nah, itu mediator-mediator dalam tubuh akan mencoba memperbaiki jaringan itu. Begitu juga kalau dia terjadi di pembuluh darah, dia akan memanggil mediator-mediator tromboksan, kemudian ADP, adenosine, dan sebagainya untuk membentuk jaringan baru. Nah, kalau di pembuluh darah, dia akan membentuk yang namanya trombus. Trombus, kalau dia menutup pembuluh darah sebagian, itu peredaran darahnya masih bisa jalan, cuma tidak normal. Akhirnya pasiennya nanti tetap bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, hanya saja tidak lancar gitu. Akhirnya beberapa efek akan ditimbulkan, misalnya nyeri dada seperti itu. Nah, kalau lama-kelamaan trombusnya muncul terus, akhirnya si pembuluh darah nanti akan tertutup sempurna. Nah, kalau sudah tertutup sempurna, ini yang berbahaya, berarti darahnya tidak bisa mengalir toh. Kalau dia sudah tidak bisa mengalir, yang terjadi adalah kematian dari si jantung itu sendiri. Ya, dia menyebabkan penyempitan dan penurunan aliran darah koroner. Jadi PCK tadi itu aliran darah karena sempit, akhirnya aliran darahnya tidak bisa lancar. Kemudian ini ada beberapa istilah saja di beberapa guideline, perubahan nama istilah aja. Jadi chronic coronary disease menggantikan dari stable ischemic heart disease. Kalau yang di ESC itu chronic coronary syndrome, digambarkan sebagai kondisi di mana terjadi perubahan struktural ataupun fungsional dari arteri koroner dan mikrosirkulasi di dalam miokard. Jadi PCK itu adalah proses aterosklerosis koroner progresif. Artinya proses terbentuknya aterosklerosis ini tidak berhenti gitu. Maksudnya terus. Kalau misalnya gaya hidup tadi tidak berubah, lemak yang di dalam tubuh akan terus ada, apalagi ditambah gitu ya, terus menumpuk gitu karena makanan junk food, fast food yang banyak mengandung lemak tadi. Akhirnya proses aterosklerosisnya ini progresif gitu ya. Awalnya makanya dia tidak ada gejala karena awalnya itu cuma tipis numpuk gitu. Awalnya nggak terasa. Terus kalau sudah terjadi penumpukan itu nanti bisa menjadi yang namanya angina stabil. Angina stabil ini biasanya ditandai dengan adanya nyeri, nyeri dada. Dan kondisinya biasanya kalau masih angina stabil itu dia nyerinya timbul pada saat dia beraktivitas. Karena kebutuhan oksigennya meningkat, butuh oksigen banyak karena ada tadi sumbatan kan jadinya nggak lancar ya, oksigennya suplainya nggak lancar, makanya terjadi iskemik. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak ada manajemen terapinya, tidak diterapi dengan benar, nanti dia akan berubah menjadi sindrom koroner akut. Jika plak yang menumpuk tadi menjadi ruptur. Ini yang sangat berbahaya. Ini tingkat mortalitasnya tinggi sekali. Kalau sampai terjadi ruptur, apalagi kalau pembuluh darahnya sudah tersumbat sempurna. Ini ada beberapa faktor risiko jadi PCK sama seperti HF kemarin. Jadi ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Kalau yang tidak dapat dirubah ya sama ya usia, jenis kelamin kayak gitu-gitu kan tidak bisa dirubah. Tapi kalau yang bisa dirubah itu misalnya hipertensi, dislipid, penyakit-penyakit yang bisa kita kontrol untuk tidak memperparah kondisi si PCK-nya. Kemudian merokok, obesitas, dan kurang aktivitas fisik ini ya bisa kita kontrol. Jadi berubah. Oke. Nah, dari
CAD tadi terbagi menjadi dua, sama ya kayak AF kemarin, ada yang kronik, ada yang akut. Kalau chronic coronary syndrome atau biasanya disebut dengan apa namanya, angina stabil, angina pectoris stabil. Kalau yang akut itu antara lain adalah yang angina yang tidak stabil atau unstable angina, atau NSTEMI dan STEMI. NSTEMI ini adalah non-ST elevasi miokard infarct. Kalau yang STEMI adalah ST elevasi miokard infarct. Nanti bedanya ada di belakang. Bedanya dari yang kronik dan akut tadi apa? Kalau kronis itu ternyata terjadinya akibat ketidakseimbangan antara suplai kebutuhan oksigen jantung secara stabil dan bertahap tadi ya. Dia sudah ada penumpukan di sana sehingga peredaran darahnya tidak lancar, makanya kebutuhannya dengan suplai yang dari tubuh itu jomplang, tidak sama. Butuh banyak tapi kita tidak bisa menyediakan. Tubuhnya tidak bisa menyediakan. Nah, kalau yang akut ini akibat adanya ruptur dari plak aterosklerosis. Terus kemudian endotelnya erosi atau karena trombosis intrakoroner. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi penurunan aliran darah secara tiba-tiba. Ini sangat berbahaya yang ACS ini. Tingkat mortalitasnya cukup tinggi dibanding yang CCS. Jadi kalau secara perbandingan gitu ya, kalau yang CCS itu gejalanya biasanya stabil. Kalau kronis itu sudah berjalan, jadi gejalanya stabil. Kemudian nyerinya itu dapat diprediksi. Jadi kalau dia aktivitas itu nyeri, tapi kalau dibuat istirahat itu akan hilang. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut, ya ini banyak terjadi. Kemudian tidak ada ruptur plak maupun trombus, pembentukan trombus. Aliran darah koroner berkurang secara kronis, jadi perlahan, bertahap, tidak secara tiba-tiba. Kalau yang akut tadi terjadinya secara tiba-tiba. Terus bisa jadi pasien yang dikatakan CCS ini adalah antara lain yang punya riwayat revaskularisasi. Jadi pasien habis pemasangan ring, itu ya, PCI, atau habis dibuat bypass. Jadi kalau memang sudah tidak ada, nanti di belakang ada penjelasan kenapa pasiennya itu sampai dipasang ring gitu ya, atau dibuatkan bypass jalan untuk darahnya bisa mengalir. Karena tadi ada sumbatan tadi. Kemudian ada angina mikrovaskuler ataupun iskemia tanpa obstruksi arteri koroner besar. Ini memang masuk ke dalam CCS. Nah, kalau yang masuk ke dalam ACS itu tadi unstable angina, di mana di unstable angina ini ada 3 ya, ada unstable angina, NSTEMI, dan STEMI. Kalau yang unstable angina ini, ketika dicek laboratorium, biomarker jantungnya itu normal. Jadi troponinnya normal. Kemarin kalau yang di HF, biomarkernya apa? Masih ingat nggak? Biomarkernya apa? Halo, suara saya terdengar? Apa kemarin kalau yang di HF, biomarkernya apa? Biomarkernya apa? Kalau yang di gagal jantung kemarin?
Biomarkernya apa?